Cantik berapa kilo cantik? 5 kilo ya. Oi. Halo cantik. Maafin bunda ya, jadi kena air ya. Iya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku tuh jaga praktek, cuman ya enaknya jadi BPM tuh kayak gini lah. Jadi kalau kita jaga tuh bisa sambil ngomong bocah gitu. Ya lebih fleksibel gitu waktunya. Oh ya, di video kali ini aku tuh mau berbagi tentang bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan. Di video sebelumnya itu kan aku pernah ya curhat, bikin podcast itu tentang bagaimana caranya biar keinginan kita itu tercapai. Di sana ada yang namanya bagaimana kita harus memvisualisasi, terus bagaimana kita harus meyakini ke semua keinginan kita gitu. Nah, kalau di video kali ini tuh aku lebih ke aku udah mempraktekkan itu gitu. Kan aku itu nggak berani ya ngomong kalau misalkan aku nggak mempraktekkan sendiri. Tapi kalau aku mempraktekkan sendiri, otomatis aku itu jadi lebih pede gitu ngomong sama teman-teman. Ya siapa tahu ya teman-teman yang mengikuti langkah aku, yang mengikuti cara-cara aku, ya siapa tahu semua keinginannya itu terwujud ya, amin. Nah, aku tuh kalau misalkan punya keinginan, punya kemauan, itu aku selalu divisualisasikan, ditulis, digambar di buku. Buku itu aku sering sebut dengan dream book, yaitu buku mimpi aku gitu. Nah, ini nih bukunya. Nah, ini bukunya. Ini tuh buku udah 10 tahun. Kemarin aku beres-beres terus aku nemu buku ini. Nah, di buku ini tuh ada gambar-gambar impian aku dulu yang waktu itu aku tuh baru nikah. Terus impian aku ini tuh aku tulis di sini dan alhamdulillah sekarang itu semuanya terkabul, alhamdulillah. Ya, yang pertama jangan lupa berdoa ya teman-teman, dan meminta restu kepada orang tua sama suami kalau yang punya suami ya. Ini emang aku tunjukin ya gambar yang dulu aku gambar di sini. Yang notabene dulu tuh aku gambar itu pas setelah nikah, aku belum punya anak, dan sempat aku tuh pakai pil KB. Itu aku mikir aku nggak mau punya anak dulu lah, pengen mengejar karir, pengen kerja dulu ini itu. Tapi setelah aku jalanin sebulan 2 bulan kok sepi ya kayak gitu, nggak punya anak gitu. Nah terus di situ aku langsung tuh nulis aku pengen punya anak. Terus karena di situ keadaannya aku juga masih ngekos, di situ juga aku gambar aku pengen punya rumah.
Setelah itu aku juga gambar lagi, aku pengen punya klinik yang sama, yang maksudnya yang gabung sama rumah gitu. Jadi kita nggak usah bolak-balik ke klinik terus ke rumah gitu, karena antara klinik sama rumah itu jadi satu gitu. Nah, ini gambarnya nih ya. Gambarnya sih nggak terlalu bagus karena aku nggak begitu bisa gambar. Ini bisa nggak sih? Ini nih jelas ya. Nah, ini tuh kayak ada ayah, bunda, adek, terus rumah, terus istana kecilku gitu. Ini ya tulisannya. Ini tuh padahal gambar ini tuh aku belum punya anak, terus aku belum punya rumah. Nah, di sini tuh aku memimpikan ada seorang anak, terus aku punya rumah gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang aku udah nggak lama setelah aku gambar ini tuh alhamdulillah aku punya anak. Terus aku sedikit-sedikit bisa ngumpulin duit buat beli tanah, bangun rumah. Ya emang sih bener-bener istana kecil, emang rumahku kecil. Gitu teman-teman. Terus di sini juga, sini ya, di sini juga aku tuh gambar ya. Ini tuh dulu denah aku. Nih, ini denah aku, ini tuh denah ceritanya dulu tuh denah klinik sama rumah. Dan setelah aku itu baca denahnya desainku dulu 10 tahun yang lalu tuh, aku kayak pikiranku kemana sih ya sebenarnya, maksudnya yang diimpikan itu apa dulu, karena di sini tuh antara ruang periksa, ruang bersalin itu berjejer panjang gitu. Sedangkan aku ternyata kan hidupnya di Tangerang ya, di Jabotabek lah. Jadi kalau misalkan mau menerapkan ini butuh banyak banget lahan, kayaknya nggak mungkin kalau ini diterapkan di sini. Tapi ya alhamdulillah sih ini juga aku terwujud juga. Aku nulis ini, aku gambar ini walaupun nggak begitu mahir, walaupun nggak begitu bagus gambarannya, tapi aku tahu maksud dari gambar ini dulu tuh intinya antara rumah sama tempat praktek tuh satu wilayah gitu. Jadi biar di rumah tempat praktek tuh bagian depan, terus bagian belakangnya itu rumah, karena aku lihat di sini ruang periksa, ruang bersalin, toilet pasien itu berjejer di sini. Ini terus habis itu ada parkir motor, taman, sama ruang tamu kamar aku. Ini juga di sini. Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa ya aku nunjukin kayak gini. Aku sih sebenarnya tujuannya itu pengen berbagi, barangkali di antara teman-teman itu yang punya mimpi, yang punya kemauan, yang punya sesuatu yang pengen diwujudkan, tapi dalam pikirannya itu kayak mungkin gak sih ini buat aku, kayak gitu. Menurut aku itu mungkin, apa yang kita mimpikan itu mungkin, karena waktu itu kayak aku contohnya ya, aku ke Jakarta itu cuma modal baju 1 koper. Kalau misalkan aku mikir mungkin gak ya, pasti nggak mungkin, karena mana mungkin ya aku bisa punya rumah, bisa punya tempat praktek, dan bisa punya anak kayak gitu. Sedangkan waktu itu aku itu baru nikah, masih ngekos, terus aku juga kerjanya di BPM gitulah. Pasti kalau aku berkecil hati pasti nggak mungkin. Tapi di situ kayak bismillah, aku pasti bisa, aku yakin di situ. Terus aku berusaha untuk memvisualisasikan semua yang aku mimpikan, dan alhamdulillah nggak lama setelah itu semuanya terwujud. Ya semoga teman-teman yang punya mimpi, yang punya keinginan, walaupun kalian itu berpikir itu tidak mungkin, tapi menurut aku itu mungkin. Yang penting kalian yakin, terus berusaha divisualisasikan seolah-olah kalian itu sudah menggapai mimpi kalian. Insya Allah gak lama setelah itu nanti kalian akan menggapai apa yang kalian impikan kok.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih loh yang udah nonton video aku. Dadah.